Betul Mbak. Jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan. Sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir dengan Oke, kan katanya ada advice dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. oke Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti, ini kan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan. Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, Hmm, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik ya tentunya hadir. Sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga oke. transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Ya, mungkin kembali lagi, mungkin mengenai hal ini kan yang paling tepat untuk menjawab adalah nanti para penyelidik di Polda Metro Jaya, Mbak. Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar, melihat atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan. Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya mungkin Oke. sekitaran itu Mbak. Jadi kan kalau kita flashback sedikit ke beberapa waktu lalu dari Mabes Polri sudah menghentikan proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak palsu atau kepalsuan dokumen tersebut. Ya, betul. Betul, itu kepalsuan. Artinya Hmm, sebenarnya asas hukumnya adalah semua dokumen itu harus dianggap asli hingga sampai dibuktikan sebaliknya. Karena contoh betul. sertifikat BPN, Mbak, ketika dikeluarkan BPN kan ini mau kita pakai sebagai agunan misalnya di bank, ini harus dianggap asli sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan ini palsu. Nah, kemarin itu sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga jelas bahwa keasliannya kan sebenarnya sekarang sudah jelas nih, sudah clear. Hmm. Kalau ternyata dari sana masih menganggap, oh harus Iya, dukung iya. putusan pengadilan yang mengatakan itu asli. Nah itu kan sebenarnya logika-logikanya menurut kami tidak ada kendala, Mbak. Menurut kami pihak polisian telah melakukan seluruh rangkaian penyelidikan
Dan namun tetap kembali lagi seperti yang kami sampaikan kesempatan sebelumnya, harapan kami dapat dilangsungkan dengan lebih cepat, walaupun ya kembali lagi kami menghormati apapun upaya yang sedang dilakukan. Dan sekarang terbukti bahwa saksi yang sudah diperiksa, setahu saya juga sudah cukup banyak. Jadi ya kita hormati, kita tunggu, karena dari kembali lagi pihak yang Mabes Polri kemarin perkaranya juga sangat cepat diperiksa oleh para penyelidik di Mabes Polri, sehingga yang laporan Pak Jokowi di Polda ini kami harap juga diperlakukan yang sama lah, sehingga cepat juga untuk dilangsungkan penyelidikannya gitu, Mbak. Oke. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.